Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nuraini. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Putri Anggreni. Beliau ini merupakan salah satu ustazah pada salah satu TPA di desa. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Baik, Mbak Putri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak. Untuk kesibukan Mbak Putri sendiri ini akhir-akhir ini itu apa ya Mbak yang berhubungan dengan TPA? Gitu mungkin. Ya, mungkin dengan mengajar TPA kan di desa saya itu 2 kali dalam sepekan, jadi itu ada hari Kamis sama hari Ahad kan. Setiap sore kurang lebih jam 4 sampai jam 5 itu ada kegiatan TPA sendiri untuk anak-anak dari mulai usia balita hingga ada juga yang sampai SMA gitu. Nah, untuk Mbak Putri sendiri itu mengajarnya apa yang balita aja atau yang SMA aja atau mungkin dibagi-bagi begitu Mbak sistemnya? Ya, kebetulan di TPA kami itu kan ada laki-laki, santri laki-laki sama santri perempuan. Dan santri perempuan itu di lantai 2, santri laki-laki di lantai bawah. Nah, saya sendiri kan memegang yang santri perempuan bersama teman-teman saya. Dan saya kebetulan itu mengampu dari anak usia balita sampai usia kelas 1 SD. Terus ada juga yang kelas 1 SD sampai kelas 2. Terus ada juga kelas 3 sampai kelas 5. Terus ada juga kelas 6 sampai SMP bahkan SMA. Nah, itu untuk pembagian penjenjangannya. Kenapa yang di misalnya dari balita sampai usia berapa sampai SD, terus SD kelas berapa sampai kelas berapa? Nah itu nanti untuk yang balita itu mungkin bagiannya apa? Ikro satu atau masih rata atau itu bagaimana Mbak? Saya penelitian. Ya, kalau saya sendiri yang memegang itu balita sampai kelas 1 SD itu menurut saya dibagi seperti itu tuh efektif. Jadi kayak belum mengenal baca tulis Al-Quran itu kita mengenalkan dengan Iqra abada terlebih dahulu dengan doa-doa keseharian, doa kepada kedua orang tua, dan juga biasanya kita mengajarkan Al-Fatihah terlebih dahulu juga dengan bahasa Arab, misal bahasa Arab binatang, hewan, terus ada juga bahasa Arab angka-angka. Ya, nanti untuk dari Mbak Putri sendiri, pasti kan kalau dalam beberapa hal itu kan pasti ada kendalanya Mbak. Apalagi kalau anak-anak balita itu kok susah banget itu. Ya itu biasanya kendalanya itu apa aja ya Mbak? Kalau untuk mengajari mereka dengan PPA itu. Kalau menurut saya sendiri itu kendala yang pertama itu anak susah diatur. Otomatis kalau biasanya dunia anak itu dunia bermain disuruh untuk belajar, apalagi mereka belum mengenal dunia pendidikan, khususnya anak-anak yang tidak mengenal PAUD itu kan sulit. Jadi kita harus menyesuaikan dengan sifat-sifat masing-masing dari mereka. Misal mereka anak yang susah diatur, ya kita harus sabar. Tapi kalau setelah kita lama-lama perkenalan, itu kita harus memberi kedisiplinan. Misal kamu harus di sini mengikuti peraturan. Kalau kamu nggak mau silahkan pulang. Itu biasanya yang saya lakukan karena anak itu harus dididik disiplin biar anak itu juga tahu kalau di tempat ini dia harus bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau selama ini program-program yang sudah dilakukan dari Mbak Putri dengan Ustaz atau Ustaz lainnya itu seperti apa Mbak? Maksudnya program-program yang jadi unggulan di BPA Mbak Putri biasanya? Ya mungkin dari banyaknya santri di kan kebanyakan itu kan sulit TPA itu untuk diikuti, apa mungkin orang tua itu kesadaran untuk mengikutkan anaknya di TPA itu kan sedikit. Dan kebetulan kan di desa kami itu ada Batko Plumbon gitu, dan kira-kira ada 8 sampai 10 masjid ada TPA itu, dan kami salah satunya yang santrinya paling banyak, kurang lebih itu bisa 120 sampai 150 kalau menonton. Jadi menurut saya itu kayak suatu unggulan tersendiri dari beberapa TPG yang lain yang mungkin hanya 50 santri dan pengajarnya pun juga sedikit. Dan kebetulan di TPG saya itu pengajarnya itu kurang lebih ada 20. Jadi ya lumayan alhamdulillah untuk membantu ya pendidikan anak-anak. Nah itu ada nggak sih Mbak misalnya kayak orang tua gitu yang nggak mau anaknya masuk TPI atau emang semua orang tua di sana itu memasukkan anaknya ke TPI gitu? Kalau harus begitu dulu gitu. Kebanyakan sih yang saya lihat itu anaknya sendiri yang ingin, misal ikut kakaknya, ikut tetangganya, dan orang tua otomatis kan berpikir, oh berarti saya harus mengikutkan anak saya itu demi kebaikan dia. Dan tapi ada juga orang tua yang minim kesadaran itu, Pak, anak TPA ya ini silahkan, kalau enggak ya terserah, itu kan nggak wajib kayak sekolah gitu. Jadi kemungkinan itu tuh kayak masih 80% orang tua yang berpikir itu tuh penting, dan 20% itu kayak ikut nggak ikut terserah gitu. Benar banget sih Mbak. Soalnya tuh di tempat saya itu jujur TPI-nya itu
kayak gimana ya, kurang terurus gitu. Jadi karena kurangnya tenaga medisnya atau ustadz ustadznya itu, jadi anak-anak itu sebenarnya semangat buat belajar, tapi nggak ada ustadznya. Kalau dari Mbak Uli sendiri itu mungkin ada nggak sih saran gitu biar apa ya, biar orang-orang tuh sadar gitu betapa pentingnya pembelajaran itu kayak gitu. Mungkin orang-orang yang lagi nonton kita hari ini tuh bisa kayak tergugah buat saya kayaknya harus mengabdi gitu, kayak ngajar gitu. Yaitu berawal dari diri kita sendiri. Misal kita tuh ada niatan untuk mengamalkan ilmu, kan ada yang dalam hadis itu kan kayak kita tuh menuntut ilmu itu semata-mata hanya karena Allah kan. Dan kalau berpikiran bahwa ilmu untuk diri saya sendiri itu kan salah. Jadi ya kita harus dalam diri kita tuh ditanamin bahwa kita tuh menuntut ilmu itu untuk disebarkan orang lain, untuk ilmu dari yang kita kelak. Dan kalau tidak sulit kesadaran itu timbul, maka ya susah. Kan zaman sekarang juga lebih baik main, lebih baik pergi gitu daripada ngajar TPA, dan itu kan juga menguras waktu, menguras tenaga dan juga pikiran. Ya benar banget. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, maksudnya dibutuhkan banget kesadaran dari diri kita supaya kita itu gimana ya, ada rasa buat mengabdi, ada rasa buat berbagi ilmu yang udah kita miliki gitu. Jadi jangan kita itu udah punya ilmu tetapi tidak kita bagikan gitu. Nah, mungkin ada closing statement Mbak dari Mbak Putri misalnya, apa gitu yang disampaikan sebagai penutup dari acara kita. Ya, closing statement dari saya itu menurut saya ya, kalau kita sudah memiliki ilmu yang kita rasa itu cukup untuk diajarkan, apalagi kepada anak-anak di usia dini yang notabene itu ilmu agamanya itu masih nol, itu kita tuh harus mengamalkan, karena bagaimanapun juga itu tuh sebagai amal jariah kita, dan sebagai manusia itu kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya agar berguna untuk manusia lainnya. Nah, jadi begitu tadi ya teman-teman perbincangan kita membahas mengenai pendidikan Al-Quran atau PPA ya. Jadi karena penting banget gitu ya mempelajari ilmu agama di saat yang seperti ini ya. Jadi nggak biar kita tuh nggak gadget terus gitu ya. Nah, jadi ya menurut saya benar apa kata Mbak Putri tadi. Bagi kita teman-teman yang merasa, bukan merasa ya maksudnya ketika kita mampu, ketika kita itu memiliki ilmu, nah kita tuh harusnya itu membagikannya gitu dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak-anak sekarang itu kalau tidak kita didik dari sejak dini itu akan sulit. Ya, mungkin hanya itu saja ya. Nantikan part 2-nya di episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.